harus ada alat. Jadi ulama-ulama kita yang dulu itu dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis mereka butuh alat. Ya, nah ilmu nahu namanya, ilmu nahu, sorof itu grammarnya gitu. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Inggris juga kan ada grammarnya juga. Bahasa Arab juga ada grammarnya. Maka di dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis itu membutuhkan ilmu nahu. Ada balaghah, bayan, badinya, semua komplit, nggak sembarangan ya. Nah, kemudian ada bid'ah muharramah. Bid'ah yang memang udah diharamkan. Ya, kalau ada orang bilang begini, Ustaz, kalau memang kita boleh nambah-nambah dalam ibadah, berarti boleh dong. Saya mau nambah sholat subuh 3, saya mau tambah. Ini udah nggak bisa. Kenapa? Karena udah ada patokannya. Ini yang dinamakan bid'ah muharramah. Bertentangan. Kenapa? Orang Nabi udah bilang subuh 2, asar 4, zuhur 4, maghrib 3, isya 4. Udah ketahuan apa mau ditambahin. Nah ini yang dikatakan bid'ahnya muharramah. Ya, kalau ngurangin 4 jadi 2 masih boleh. Kalau kita jamak qasar ya itu diperbolehkan gitu. Nah itu udah jelas itu haram, itu bid'ahnya muharramah. Nah, udah ada patokannya, jadi jangan robah-robah. Kalau yang begitu udah jelas tuh ya. Artinya jelasnya apa? Kullu dhalalatin finnar, yang sesat itu di neraka. Kenapa? Udah ketahuan haram. Haji orang-orang di Mekah dia tawaf sono, gua mau di Senayan aja ada tawaf enggak? Nggak bisa di GBK, nggak bisa. Kenapa? Emang udah ada ketentuannya. Itu namanya bid'ahnya muharramah, haram itu hukumnya ya. Nah kemudian ada bid'ah makruhah, bid'ah yang dimakruhkan. Contohnya apa? Contohnya menghias masjid sekalipun dengan kaligrafi Al-Quran, tapi menghiasnya di sekitar depan ya. Misalnya kita kiblat kan ke sana, nih ada di sini nih. Nah, di sini nih nggak boleh nih. Bukan nggak boleh, makruh hukumnya. Kalau rata-rata di atas, masjid-masjid itu rata-rata hiasan kaligrafinya ada di atas. Ada di atas. Tapi sebatas pandangan kita, nah ini nggak boleh. Bid'ahnya makruhah. Ya kenapa? Karena menghalangi kekhusyuan kita. Ya, kaligrafi kan nggak semua orang bisa baca. Susah. Tulisan sulus, nasah, rik'ah itu susah. Dia lagi sholat, Allahu Akbar. Sampai imam selesai di masih diri. Ruku, dia diri apaan bacaannya? Bukan dia dengerin imam, bukan dia baca, perhatiin bacaannya imam ya kan? Dia kagak ingatin kaligrafi, kagak bisa baca. Rakaat kedua masih penasaran. Lah kan ini menghilangkan kekhusyuan kita. Makanya kan sunnah salat itu pakai baju putih. Sunnahnya ketika salat baju putih. Kenapa? Karena baju-baju seperti ini yang warna-warni, apalagi kota-kota. Karena berpikir, terus malam kagak tidur lo ya. Ada kembang-kembangnya kan lagi salat begini dilihatin. Ya, nah itu udah makruh. Jadi jangan ada. Makanya masjid-masjid rata-rata masjid musola kalau ada tulisan kaligrafi ya atas. Ya, masih dilihat juga kebangetan ya. Iya kalau masih mau saya pernah di Masjid Hidayatullah sama beberapa kiai datang kunjungan ya perbandingan dari Kalimantan. Kiai besar datang gitu ya. Kebetulan saya disuruh jadi MC. Ya begitu selesai acara kunjungan melihat masjid, karena ini masjid tertua di Sudirman Selatan itu ada berapa lah setahun lah gitu ya. Nah, dilihat ada bukan kaligrafi tapi jam dinding yang apa sekarang tuh yang ada ininya kan digital yang digital tuh ya. Sampai dibilang gini, ini juga makruh nih. Ini makruh nih, jangan ditaruh di sini, taruh di samping. Kiri kanan. Karena di kiri kanan kan orang nggak mungkin begini kan. Kalau di depan emang rata-rata begitu di depan gitu. Jadi kelihatan dia ya imam berapa satu rakaat berapa menit dia sambil merhatiin. Kelihatan tuh di kita. Udah selesai. Tadi aneh lihat ente sholat lama banget. Udah rakaat pertama aja 5 menit. Lu merhatiin dari digital tadi itu makruh. Jadi ya bid'ah soal ibadah gitu ya, soal ibadah. Tapi bukan berarti selain ibadah enggak bid'ah.
Kan kenapa? Karena di dalam hadis Nabi nggak menjelaskan kalau soal urusan dunia boleh, nggak jadi bid'ah. Kalau urusan ibadah baru bid'ah, kan nggak ada. Misalnya begini, kita pergi haji pakai kapal. Dulu Nabi pakai apa? Unta. Pakai onta. Bid'ah nggak? Bid'ah. Tapi itu kan masalah dunia. Di hadisnya ada nggak Nabi bilang kalau masalah dunia boleh? Enggak. Speaker. Zaman Nabi nggak ada speaker. Ya, tawa juga enggak. Teriak-teriak. Ya, itu di zaman Wali Songo pakai beduk. Kenapa pakai beduk? Ya, karena untuk mengetahui, karena dulu Bilal setiap kali dia mau azan harus naik bukit. Dia harus naik bukit. Lalu sekarang kalau orang harus naik bukit kan repot, bukitnya juga kagak ada. Nah, dulu Wali Songo bijaksana, udah pakai beduk aja dulu mengetahui tanda masuknya azan. Mic juga belum ada kan? Mic belum ada, jadi pengeras suara nggak bisa didengar jauh. Pakai beduk kan lumayan jauh masuk tuh. Bid'ah. Maka sekarang banyak orang-orang yang nggak mau pakai beduk. Yang begitu dibilang bid'ah dan dianggap haram. Ya itu kan cuman ya urusan sepele dibilang. Tapi kan ini urusan dunia. Nggak ada di hadisnya Nabi bilang kalau urusan dunia boleh, urusan ibadah nggak boleh. Nggak ada. Nabi pukul rata. Semua yang baru bid'ah. Nggak ada ketentuan. Wah itu kan masalah dunia, beda dong. Ya kalau sekarang kita pakai ontak, kapan sampainya kita ke Mekah? Ya, nah itu kan ya nggak ada ketentuan seperti itu. Artinya Nabi bilang kullu bid'atin dolalah, semuanya begitu. Gitu ya. Jadi jangan bisa dikecohkan kita. Itu kalau masalah ibadah nggak boleh tambah. Betul, masalah ibadah nggak boleh tambahin. Yang udah paten nggak bisa ditambah. Tapi sesuatu yang belum dilaksanakan di zaman Nabi, tradisi yang dianggap baik oleh kita kerjain. Selama itu baik. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu namanya yang ketiga bid'ah makruhah. Ada lagi bid'ah mandubah. Bid'ah mandubah itu bid'ah yang hukumnya sunnah. Tuh, tadi ada bid'ah wajib hukumnya. Ini bid'ah mandubah sunnah. Contoh, itu tadi salat tarawih. Salat tarawih 20 rakaat ngikutin Umar sunnah. Yang 8 sunnah, ya sunnah juga. Karena dulu Nabi SAW kan salat tarawih hanya beberapa kali aja, ya. Nah, kemudian setelah Nabi nggak ikut salat tarawih di masjid, karena Nabi khawatir nanti dijadikan wajib, sahabat ini salatnya berkelompok-kelompok, ya. Mereka ngaji sama Ibnu Mas'ud, ya udah, nah, mereka ikut Imam Ibnu Mas'ud. Mereka ngaji lagi bersama ini, belajar ilmu, mereka ikut ini. Jadi satu masjid itu satu orang ada yang 5 makmum, satu orang ada yang 6 makmum, ada yang 7, berkelompok-kelompok di kota-kota. Nah, Umar bin Khattab melihat masalah begini, wah ini nggak beres nih umat Islam, ya harus disatuin. Akhirnya dipanggil tuh orang-orang yang ahlinya dipanggil. Umar ingin menyampaikan agar umat Islam ini dalam sholat tarawih satu imam, ya disetujui. Ya, disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain, itu yang bagus. Sampai-sampai akhirnya udah kita sholat tarawih 20 rakaat. Begitu lihat 20 rakaat dipanggil tuh Ubay bin Ka'ab, seorang anak muda yang ahli, yang hafidh Quran, disuruh jadi imam. Nah, baru Umar bilang, "Nikmatil bid'atu hadihi." Nih bid'ah yang paling enak. Tuh, kok bid'ah paling enak? Kenapa? Karena salat tarawih 20 rakaat dalam keadaan bersatu umat, nggak terpecah-pecah. Ada yang satu imam 5 makmum, ada yang satu imam 10 makmum, kan nggak namanya terpecah-pecah, terkotak-kotak, disatuin tuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, nah, itulah nikmatnya seperti itu. Nah, maka salat tarawih hukumnya sunnah. Ya, mau 8 boleh, 20 boleh, 36 boleh, lebih juga boleh. Nah, saya katakan tadi kita nggak ada batasnya. Ya, nah itu namanya bid'ah mandubah. Yang terakhir yang namanya bid'ah mubahah, bid'ah yang dibolehkan. Contohnya apa? Nabi setiap selesai sholat nggak ada kayak kita sallallahu ala Muhammad salam-salaman. Tuh kita salam-salaman bid'ah, tapi boleh nggak? Boleh. Emang salahnya di mana orang salaman? Nggak ada. Ya, kalau kita ngikutin hadis Nabi SAW,
ma min mu'minin yaltaqiyani, tidaklah dua orang yang beriman kemudian dia bertemu, wa yatasafahani, dia berjabatan tangan, ya, maka Allah ampuni dia sebelum dia berpisah, udah Allah ampuni dosanya. Tuh, makanya tradisi ya orang-orang NU itu salamannya ntar setelah selesai doa. Tradisi NU setelah doa selesai dakwahum baru sallallahu ala Muhammad. Nah, lebih enak tuh, lebih enak. Kenapa? Fokus wirid dulu. Tapi ada di antara mereka yang bukan NU kan begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rata sini belakang semua rata, ya. Kalau sama guru saya nggak boleh dulu, bentar dulu, zikir dulu, fokusin, jangan terputus dengan yang lain. Begitu selesai, astagfirullahaladzim, udah fokus ibadah, ntar ada waktunya salaman. Itu kalau kata guru saya begitu. Kalau zikir Nabi kerjain nggak? Kerjain. Silakan buka kitab-kitabnya. Nabi kerjakan zikir bersama dengan sahabat. Selalu Nabi kerjakan hina yansorifu, ya, Nabi kerjain. Cuman orang kadang-kadang baca hadisnya terputus, nggak lengkap membaca hadisnya sehingga mudah membid'ahkan orang lain. Jadi kalau gitu, kalau kita jadi bid'ah berarti Imam Syafi'i bid'ah dong, sesat dong dia. Waduh, orang sekelas Imam Syafi'i dibilang sesat. Nah, dia umur 7 tahun udah hafal Quran, ya, umur 7 tahun dia hafal kitab Muwatta Imam Malik. Ya kan ceritanya kan ketika di Mekah tuh Imam Malik nih gurunya ngajar, ya, Imam Syafi'i masih kecil di belakang dia, ya, dia diterangin, dia cuma main ludah doang, sampai dibilangin, kamu anak kecil jangan ganggu orang tua lagi belajar, ya, main ludah aja. Jawab, saya bukan main ludah guru, saya nyatet semua yang guru jelasin, saya catat. Nggak percaya, coba baca, dibaca tuh hafalan dia sama gurunya. Coba kalau kelas Imam Syafi'i dibidah-bidahin, nah kita imam kita, ya, jadi nggak bisa dia. Waduh, luar biasa ilmunya kan gitu. Dia kelas profesor dokter sekarang, apalagi cuman ya mau nyamain sama ulama-ulama yang di atas, nggak bisa. Ya, nah, kita udah dasarnya semua udah ada, makanya saya tuh kalau segala sesuatu orang tanya, ya udah ente mau yang mana, salat tarawih 8 udahin, gak usah ribut, mau 20 ayo gitu, ya. Nah, yang 8 tuh sebelah situ masjidnya, yang 20 situ. Nah, Bilal melaksanakan sholat sunat wudu, ya kan Nabi nggak nyuruh. Terus sampai-sampai Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat sendal jepitnya Bilal udah ada di surga. Nabi tanya sama Bilal, Bilal, orangnya masih hidup, masih di sini, tapi sendalnya udah ada di surga. Emang apa yang kamu lakukan? Aku selalu melaksanakan sholat sunat wudu. Setelah wudu aku sholat 2 rakaat. Tuh, Nabi nggak nyuruh, dia nambahin. Ya, sahabat Abu Hurairah setiap mau tidur dia baca tasbih 1000 kali. Nabi nggak nyuruh, bid'ah dong, kan nggak disuruh sama Nabi. Tapi dianggap baik oleh Abu Hurairah. Ini baik kok, orang zikir, sama di mana salahnya? Gitu, di mana salahnya? Jadi makanya segala sesuatu kita cari dulu, ya, jangan cari kebenarannya, jangan kesalahannya terus dipojokin. Wah, kayak malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin, emang salah orang baca Yasin? Nggak salah, apalagi kumpul di masjid. Daripada ente ngobrol-ngobrol doang di dalam masjid, mendingan baca Yasin. Cuman jangan jadi dasar kewajiban. Nah, itu yang nggak boleh. Ini wajib, orang tua aneh tiap tahun begini. Nah, itu yang nggak boleh. Dasar menjadi wajib, itu yang nggak boleh. Ya, kalau sunnah, ya, Anda udah biasa begini. Sunnah kan, sunnah. Kalau nggak kerja juga nggak apa-apa. Nah, itu boleh. Oh enggak, Anda wajib. Ya, wajibin diri sendiri boleh, tapi jangan wajibin orang lain untuk melakukan. Ayo kita nisfu Sya'ban wajib, nggak boleh itu. Mana dasarnya wajib? Kalau ada wajib, dasarnya ada perintah. Kalau nggak ada perintah, bid'ah. Selama tidak bertentangan, silakan, tapi jangan dijadikan wajib. Gitu. Ya, gitu ya. Nah, itu tentang bid'ah. Menanya Ya. itu yang apa tadi tahlilan, kan ada 2 organisasi besar yang bilang yang satunya bid'ah, yang satunya membolehin gitu kan. Kalau yang bilang membolehin, ya itu kan baik gitu kan. Apa tuh dalilnya baik. Terus ada yang bilang nggak ngebolehin, itu kan ngeberatin kan dia lagi kena musibah dan segala macam. Itu gimana kan? Sebenarnya itu sikap bijak kita itu ya, namanya orang meninggal ya, kan mereka
Dalam satu hadis Nabi bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis, bahwa orang yang mati di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam di lautan. Dia minta tolong tuh, tolong bapak ibu, tolong pak, yang dipanggil tuh ya. Nah, orang yang meninggal juga begitu, butuh bantuan doa. Dari mana? Ya tentu dari keluarganya yang ditinggalkan. Nah, kalau tradisi 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya kalau dianggap itu sebagai tradisi bukan Islam, mana ada bacaan-bacaan Yasin, tahlil gitu di tradisi lain, kan nggak begitu. Nah, adapun hari itu kan hanya sekedar mengingat. Oh, ini udah hari ketiga nih, ya. Oh, ini udah hari ke-7. Oh, udah hari ke-40. Oh, ternyata orang tua kita meninggal udah 100 hari ya. Ya kita bikin acara, kan hanya sekedar mengingat waktu doang. Itulah yang dinamakan takziah. Takziah itu kan berkunjung kepada keluarga yang mendapat musibah dengan mengirimkan doa. Kalau cuma datang doang, ya sabar ya. Gue juga bisa ngomong cuma sabar doang. sabar gitu kan. Nah, udah duduk ngobrol kagak ada kegiatan. Kita lah bagus tradisi yang mungkin dianggap itu tradisi orang lain, tapi isinya kalimat-kalimat tauhid, tahlil. Itu kan kalimat tauhid semua yang bisa mengingatkan kita akan kematian. Ada ceramah, ya, yang bisa memotivasi kita untuk ibadah gitu. Adapun kita dianggap memberatkan, kan tadi di Quran dikatakan orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah dia mau menginfakkan hartanya ketika senang ataupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah aja dia mau, bagaimana dia senang? Logikanya gitu, ya. Nah, yang nggak boleh itu dia maksa-maksain pinjam duit buat bikin acara malam pertama, kedua, ya, dijadikan wajib. Gue wajib nih, orang tua kasihan udah meninggal dia. Jadi betul kasihannya bagus, tapi jangan sampai minjem. Nah, kita tetangga yang ngertiin, ya, ketika ada orang meninggal, udah lu nggak usah beli apa-apa, ntar aku yang beliin. Oh, siapin aku 2 dus. Mau bikin acara nggak malam? Ya udah, dari RT rembukan, ayo dari warga rembukan, nggak usah bikin apa-apa, yang penting kita datang. Cukup, ntar aqua sama kue-kue kita yang beli. Udah, tenang aja. Itu yang bagus. Cuman pengertian kita kan kurang. Masih ngarep dari yang udah ketahuan orang yang meninggal orang susah gitu. Ya, ngarep berkat gitu ya. Nah, kita jangan begitu. Nah, itulah yang mungkin dianggap oleh mereka memberatkan keluarga orang yang dapat musibah. Yang kalau kita nggak kepengen ngeberatin, ya datang kita bantu gitu. Karena ada uang takziahnya, ada uang takziah bisa buat ngeringanin. Tapi kadang-kadang kita berpikir lagi, dia aja yang susah mau bikin, sampai dia minjem duit sama orang lain buat bikin acara. Ente yang kaya kemana? Kok nggak mau bikin? Nah gitu. Misalnya ada orang tua, ya anak saya pengen banget ya kayak cuma saya nggak punya duit, saya pinjem dah, ya ntar saya ganti. Itu kan yang penting diganti, ya. Nah, dia aja yang susah pengen bikin akikah, bagaimana orang kaya kok nggak mau bikin? Logikanya yang susah aja mau, apalagi harusnya yang kaya gitu. Jadi ya memang itu akan terus terjadi, perdebatan itu akan terus selalu ada, ya. Biasanya orang yang sudah nggak mau terima ya udah nggak bakal terima. Tapi kita yang memang bijaksana, fleksibel, ya orang doa kok apa salahnya sih, lagi pulang apa sih, kita silaturahmi, kumpul keluarga. Malam pertama kita kumpul keluarga, malam kedua kumpul lagi, malam ketiga kumpul lagi, kan silaturahmi. Yang jauh-jauh jadi kumpul nginep di situ, malam ke-7 yuk kita kumpul lagi yuk tahlilan, nggak ada dasarnya. Ya, kita kumpul aja, kenapa sih kalau pakai cari dasar kumpul lah. Ya. Jadi bid'ah itu jangan dianggap pokoknya semua yang nggak dikerjakan oleh Nabi sesat. Terus sekarang kita ngadain 17 Agustus, bid'ah nggak? Emang di zaman Nabi ada 17 Agustus? Kagak ada. Nuzulul Quran aja kagak ada. Nuzulul Quran kagak ada di zaman Nabi. Di Mekah aja nggak ada nuzulul Quran sampai sekarang. Di Madinah nggak ada. Yang ada cuma di Indonesia doang. Kita peringati nuzulul Quran, bid'ah. Iya kan? Kalau dipikir bid'ah, kenapa orang Nabi nggak kerjain? Cuman kan bagus untuk mengingatkan kita pentingnya Quran sebagai pedoman hidup kita umat Islam, kan enak kali gitu ya. Gitu. Makanya ya dengan kita ya tahu masalah bid'ah ini, ya paling enggak kita nggak mudah bid'ahkan orang dan menyesatkan orang dan mengatakan kafir dia tuh, neraka. Pacau.
Satu lagi kalau boleh Tat. Iya silakan. Talqin jenazah. Sekarang kalau dikatakan talqin jenazah haram, dasar haramnya apa? Kalau saya mengatakan talqin jenazah ada sunnahnya, dasarnya ada. Dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi SAW ketika putranya meninggal, Nabi talqinin, udah dikubur nih, Nabi talqin kan udah dikubur kan? Nabi bilang, ya bunayya, wahai anakku. Sahih ini, kita silakan buat kitab Sahih Bukhari. Ya bunayya, wahai anakku, idza ja'akal malakani muwakkalani, apabila nanti datang dua malaikat munkarun wa nakirun, munkar nakir, dan dia bertanya, man rabbuka, kan talqin begitu ya isinya kan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu rabbi, Allah Tuhanku. Terus ditanya lagi, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Jawab, Muhammadun nabi wa abi, Muhammad itu nabiku juga dia bapakku. Bilang ya, Nabi suruh bilang tuh sama putranya tuh Ibrahim yang meninggal, ntar jawab begitu ya, bilang ayahmu juga nabiku. Masa kita mau pakai konteks seperti Nabi sih? Ada abinya. Nah, ada abinya kan nggak mungkin. Disusun sama ulama, diawali dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamut, ya fulan bin fulan. Nah, baru tuh konteksnya kayak tadi tuh. Idza ja'akal, apabila datang dua orang malaikat munkar nakir bertanya kepada man rabbuka wa nabiyuka wa imamuka wa dinuka wa qiblatuka wa ikhwanuka, jawab. Jangan sama sama jawaban Nabi. Emang yang meninggal siapa? Nah, artinya ada hadisnya nggak tuh? Ada kan hadisnya. Cuma kalau kita ngikutin hadis kayak gitu kan kagak lucu. Masa Nabi Muhammad dibawa-bawa bapak gue, masa apa? Nabi iya, Nabi kita iya gitu. Jadi kalau dibilang haram, ente bilang haram dasarnya ada dari mana dasar haram? Nggak ada contohnya dari Nabi SAW bilang, nggak ada contohnya. Nabi yang mentalkin putranya seperti itu. Ayo buka kitab. Bang Doni jelasin tentang hadis tadi ya. Kalau nggak percaya buka dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab hadisnya Sahih. Buka kitab Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang talqin Nabi kepada putranya. Tuh, coba talqin Nabi sama putranya. Cuma kita kan nggak mentalkin orang seperti talqin Nabi kepada putranya, disusun sama ulama yang rapi, tertib, ada ayat Qur'annya gitu. Ada dasarnya ada. Makanya saya bilang ngaji jangan satu paham doang. Saya dulu ngaji sama orang Muhammadiyah, ya di tempat saya, oh begitu pahamnya. Tapi saya ngaji lagi, oh ternyata enggak ya. Oh ini yang benar. Gimana, cukup? Cukup. Ya nanti selesai ini boleh lah ngobrol. Baik, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan Allah terima ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan apabila Allah berkehendak mematikan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' war rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.